Maka tidak ada cara untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumpama kita ini membuat satu cara yang menurut kita itu adalah satu kebaikan, mungkin yaitu satu cara yang mujahadah, bermujahadah, puasa terus tanpa henti, tanpa berbuka sampai mati, semua seperti itu. Ini kelihatannya ini adalah puasa yang paling ekstrim di dunia, yang paling hebat, yang paling lapar. Tetapi jadi-jadinya kita tidak akan mendapatkan pahala, hanya malah mati konyol begitu saja. Walaupun kita perkirakan itu lebih hebat daripada puasa yang biasa. Puasa hanya siang saja, tapi aku akan ingin membuat satu puasa yang lebih hebat daripada puasa biasanya, yaitu puasa siang malam tanpa ada sahurnya, tanpa ada bukanya, seumpama seperti itu. Maka itu ditolak oleh Allah. Kalau seumpama kita mau mengarang satu kebaikan, kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, menghadap kiblat, rukuk, sujud, maka kita ingin membuat yang lebih hebat lagi daripada itu. Rukuknya tidak di depan, tapi rukuknya malah di belakang, seumpama seperti itu. Ini lebih sulit, maka ini berarti lebih hebat. Maka apa yang terjadi? Sholat kita malah tidak diterima. Bila mana cinta itu tambah hari tambah lagi, maka dia itu akan meninggalkan dunia dengan ridho, dengan senang hati. Dianggap dunia ini tidak ada apa-apanya, tetapi yang ada harganya adalah mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ceritanya seorang pangeran. Seorang pangeran, dia ini sedang berburu. Ketika dia ini berburu, maka dia telah melihat apa itu rubah. Yang rubah itu berlari-lari sehingga rubah itu dikejar-kejar sama dia. Dikejar nggak dapat. Akhir-akhirnya dia itu mendapat bisikan, ada suara. Cara Jawa itu swara tanpa rupa, ya, swara tanpa rupa. Itu apakah itu suara tanpa rupa atau itu wisik, ya itu tidak tahu apa. Ada satu bisikan dalam hatinya. Apakah kamu dibuat untuk ini? Gitu aja, suaranya rasanya seperti itu. Ini si pangeran namanya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu dibuat hanya untuk ini? 3 kali. Wahai Ibrahim, apakah kamu dibuat hanya untuk ini? Akhirnya mendadak dia tersadar, tidak, aku tidak dibuat untuk ini, tapi aku dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak membuat jin dan manusia kecuali supaya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya faham, timbul kecintaan. Kalau orang itu sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selain Allah sudah sirna, tidak dicintainya lagi. Ditinggalkanlah oleh Ibrahim kerajaannya, hartanya, tanahnya, berburunya, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung pergi ke Mekah, berjalan kaki. Ini Ibrahim al-Adham. Sampai dalam perjalanan sampai ke Mekah ini, beliau ini sampai mendapatkan murid-murid, mendapatkan santri-santri. Sehingga ketika beliau ini berkumpul dengan santri-santri beliau, maka beliau menjanji, aku ini dalam perjalanan ke Mekah, kalau kamu mau ikut, kalian mau ikut aku, maka ada syaratnya. Syaratnya apa, Syekh? Maka Ibrahim mengatakan, syaratnya kita tidak akan berbuat apapun kecuali hanya karena Allah. Nah, jadi puncaknya orang itu takarrub kepada Allah, yaitu bila mana, yaitu apa? Hanya berbuat hanya karena Allah. Berbuat hanya karena Allah itu harus ittiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus berjalan Ibrahim, berjalan terus.
Sampai akhirnya Ibrahim bin Adham ini sampai ke Mekah sana. Ketika sampai di Mekah itu ada orang-orang yang sedang tawaf. Itu ada orang laki-laki, orang-orang yang ganteng-ganteng, gagah-gagah jalan di situ. Semua santri-santrinya tidak mau melihatnya, takut melihat ahlu dunia. Ini melihat yang tidak karena Allah katanya. Karena melihat dunia. Kadang-kadang orang itu melihat ahlu dunia, melihat wah ini orang ini kaya, wah ini orang hebat ini orang pejabat tinggi ini orang ini raja, ini menteri. Tidak, karena saking takutnya santri-santrinya itu tidak mau melihat, walaupun itu ada orang yang gagah-gagah di depannya, tidak mau melihat. Kemudian di situ itu di antara orang-orang yang gagah-gagah itu ada satu anak muda yang begitu ganteng, begitu hebat, sehingga banyak orang-orang yang terpana melihat si anak muda ini. Lah Syekh Ibrahim bin Adham ini ikut melihat anak itu, melihat. Kemudian jadi sehingga santri-santrinya itu tidak faham. Saja mengatakan, "Syekh, ingat Syekh, katanya tidak mau melihat, tidak mau berbuat kecuali karena Allah. Sedangkan Syekh sendiri menjanji kami untuk tidak melihat kecuali hanya karena Allah. Lah kok Syekh sendiri malah melihat itu anak muda yang ganteng tadi." Maka si Syekh Ibrahim ini mengatakan, "Wahai murid-muridku, ketahuilah bahwa anak muda yang ganteng itu adalah anak saya sendiri. Dia itu datang ke sini mencari aku ke Mekah sana. Sedangkan orang yang gagah-gagah itu adalah pembantu-pembantuku." Sehingga Ibnu Adham beliau ini melantunkan satu syair yang sangat terkenal sekali, taraktul khalqa turran fi hawaka wa aitamtul ayalaka ya araka law qata'tani fil hubbi irba lama hannal fuadu ila siwaka. Ya Allah, aku telah tinggalkan semua makhluk hanya untuk bisa mencintai Engkau. Aku telah tinggalkan semua makhluk. Wa aitamtul ayalaka ya araka. Ya Allah, aku telah jadikan keluargaku jadi anak-anak yatim semuanya, karena aku tinggalkan supaya aku dapat melihat kamu ya Allah. Itu kalau cinta sudah masuk dalam hati itu apa? Keluarga itu enteng, tinggalkan. Semua kerajaan tinggalkan, semua harta tinggalkan. Lah kalau nggak mau ninggalkan, alamatnya gimana? Kalau kita belum berani meninggalkan keluarga kita, belum berani meninggalkan rumah kita, ya itu berarti kecintaan kita kepada Allah itu ya wallahu a'lam. Kita hanya bercerita orang-orang yang ketika datang cinta dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua ditinggalkan hanya untuk mencari ridha Allah. Kok enggak usah. Orang itu mencintai seorang wanita saja itu berani meninggalkan orang tuanya, berani meninggalkan rumahnya, pergi ke Jakarta sana orang Temboro. Godak apa? Mahbubahnya itu. Mencari mahbubahnya itu. Itu manusia. Bagaimana kalau manusia itu mencintai Allah? Semua ditinggalkan. Lau qata'tani fil hubbi irba. Kalau engkau cacah-cacah diri ya Allah hanya karena untuk mencintai kamu, lama hannal fuadu ila siwaka, hatiku tidak akan berpaling kepada orang lain, tetap kepada kamu saja ya Allah. Jadi orang itu kalau sudah cinta, masuk dicacah-cacah tubuhnya oleh yang dicintai, maka tetap ridho saja. Maka suatu hari Majnun Laila datang, Majnun Laila sama beberapa orang datang ke rumahnya Laila. Mereka itu datang ke rumahnya Laila, mengatakan, "Wahai Laila, kami cinta kepada kamu. Wahai Laila, aku cinta, aku juga cinta, aku cinta." Banyaknya mengaku cinta kepada Laila. Maka Laila katakan kepada mereka, "Wahai orang-orang yang mengaku mencintai aku, kalau memang kalian mencintai aku minta darah kalian." Lari semburat semuanya mereka.
Karena cintanya cinta palsu. Gimana? Seumpama istri kita minta kepada kita, wahai kakungku, ya. Kalau memang Mbah Kakung itu cinta sama saya, coba aku minta jarinya satu saja. Gimana? Mau? Ini kurang ajar ini loh. Ini namanya tidak cinta itu. Bukan sehidup semati, sejari saja itu nggak dikasih. Jadi orang itu nipu semua sebetulnya hakikatnya itu. Maka si Majnun Laila itu mengatakan, hanya Qais ini, nggak lama datang, semua tubuhnya sudah digores semua, bagian lehernya, bagian tangannya, bagian kakinya digores semua. Ini Laila, saya persembahkan darahku untuk kamu. Maka Laila kaget, loh, kenapa tubuhmu kamu itu banyak? Saya nggak tahu darah yang mana yang kamu minta. Mungkin darah tangan, mungkin darah kaki, atau mungkin darah leher, maka saya ambilkan semuanya dari seluruh tubuhku, katanya. Pengen apa? Pengen supaya mendapatkan ridhonya Laila. Demikian jelas Ibrahim bin Adham ini. Begitu pengen mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang paling dicintai, tinggalkan semua. Walaupun engkau potong-potong tubuhku ya Allah, maka hatiku tidak akan berpaling kepada engkau. Ya Allah. Ini orang itu kalau sudah datang rasa cinta itu semua ditinggalkan. Satu orang sahabat waktu itu baru pengantin anyar, pengantin baru, gitu. Baru pengantin baru. Maka beliau itu ketika malam bulan madu beliau itu ada panggilan di jalan itu, ya khailallah irkabi, ya khailallah irkabi, wahai tentara-tentara Allah, berangkat sekarang. Maka apa? Cabut langsung lari. Karena ada yang lebih dicintai daripada istrinya itu. Coba kalau kita, kenapa ini ganggu aja ini? Orang lagi enak-enakan itu ganggu sini. Pengantin anyar ada rukhsah katanya. Ada apa? Kompensasi, ya. Apa-apa, dispensasi ya. Oh, saya nggak ngerti begitu-begituan itu. Ini pengantin anyar ini, pengantin baru. Nggak ada. Tapi kalau kita sudah baru nikah, kemudian kok ditaskil, belum, tunggu lagi 3 bulan lagi. Kalaupun dipaksa, nanti ketika keluar itu hanya domblong aja. Otaknya sudah nggak ikut keluar, otaknya di rumah itu. Itulah kemampuan kita sebetulnya. Jadi para sahabat enggak. Ketika ada panggilan ya khailallah irkabi, berangkat sekarang, maka mereka berangkat itu saja. Apa ini? Makhluk, tinggalkan aja. Nah, ini perintahnya Khalik, kok dikalahkannya nggak bisa. Ini nggak bisa. Maka akhirnya Ibrahim ini bertemu dengan anaknya. Ibrahim begitu cinta, begitu kangen sekali kepada anaknya. Begitu kangen sekali si Ibrahim bin Adham ini. Ketika bertemu dengan anaknya, maka ketika dirangkul plek, dia itu merasa. Ketika dirangkul, dipeluk itu anaknya itu, dia merasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok aku sudah mencintai anakku, aku takut lebih mencintai anakku daripada Allah, katanya. Ya Allah, matikan saja anakku ini. Maka langsung seketika anaknya itu wafat di pelukannya beliau. Coba sampai seperti ini. Namanya Ibrahim bin Adham. Kok ya namanya itu, kok ya ada munasabahnya dengan namanya Nabiullah Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri, maka Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk membuang istrinya, meletakkan istrinya di satu tempat yang kering kerontang, gung lewang lewung, tidak ada manusianya, jalmo moro jalmo mati. Siapa saja yang datang tempat itu mesti mati.
Karena apa? Enggak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Padang pasir, batu, panas, diletakkan begitu saja. Diuji untuk meninggalkan istrinya. Kita hanya diuji oleh Allah untuk meninggalkan istri kita di rumah. Di situ ada air, di situ ada nasi, ada makanan, ada saudara, ada rumah. Coba. Mau minum air sebanyak-banyaknya, sumur masih banyak. Mau makan sebanyak-banyaknya, itu sawah masih banyak. Masya Allah. Ada tetangga. Ini enggak, Nabiullah Ibrahim ini suruh meletakkan istrinya di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada tetangga, tidak ada air, tidak ada sumur, tidak ada makanan. Ditinggal begitu saja. Masya Allah. Maka si Hajar ini bertanya, istrinya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, hal amarakallahu bihada ya sayyidi, wahai tuanku, apakah ini perintahnya Allah? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya, ini adalah perintahnya Allah. Maka si wanita ini, wanita yang telah dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pendidikan yang begitu hebat, sehingga wanita ini imannya itu lebih kokoh daripada gunung. Yakinnya kepada janji Allah itu lebih kokoh daripada, mungkin daripada umat yang ada di sini ini. Orang yang duduk di sini ini, semua termasuk ini. Begitu hebat yakinnya, sehingga beliau mengatakan, idzan la yudayyi'ana, kalau memang ini perintahnya Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Coba Allah. Kalau kita ditinggal di hutan sudah aja, maka bagaimana? Yes. Kenapa sih taskil seperti ini, tempatnya seperti ini, nggak ada WC lagi di sini aja. Nyamuk banyak lagi. Loh, oh, nyamuk banyak. Baru lawan nyamuk aja udah kalah, bagaimana lawan orang kafir? Ini iman seorang perempuan. Begitu hebatnya pengorbanan perempuan ini. Maka akhirnya semua orang Islam ketika haji diperintah oleh Allah untuk mengikuti amalan perempuan ini, yaitu istri Nabi Ibrahim, Hajar alaihissalam. Lari-lari, sa'i, Safa Marwah, Safa Marwah. Ya. Tidak ada air, maka Allah telah datangkan malaikat Jibril untuk membuat sumur. Yang membuat sumur malaikat Jibril. Bukan tukang sumur oglak itu enggak. Coba suruh ngebor di sana itu, di Mekah sana, tukang sumur itu. Sampai putus bangkeane nek iso nemokne banyu aja. Ini malaikat Jibril datang. Langsung tumitnya malaikat Jibril itu dihantemkan di tanah itu, langsung keluar air Zam-Zam. Maka air Zam-Zam itu barokah. Itu air tumitnya malaikat Jibril. Maka kalau orang-orang haji pulang bawa air Zam-Zam, seluruh dunia air Zam-Zam kemana-mana. Barokah tumit malaikat Jibril. Jadi tukang buatkan sumurnya saja itu malaikat Jibril. Coba. Karena apa? Karena taatnya kepada Allah. Taat kepada Allah. Malaikat Jibril datang. Tidak ada teman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah kirimkan teman kepada, yaitu Ibu Hajar ini. Datangkan orang-orang Yaman, orang-orang Jurhum, datang ke situ untuk menjadi teman mereka di Mekah. Tidak ada teman datang, tidak ada makanan, maka makanan pun datang. Bagaimana cara mendatangkan makanan? Ya bercocok tanam, tidak. Cara mendatangkan makanan kalau menurut Nabi Ibrahim, gitu. Menurut Nabi Ibrahim, bahwa menurut kita? Kalau menurut kita ya macul dulu. Kalau menurut Ibrahim enggak. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah
faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Ya, coba. Ya Allah, keluargaku aku letakkan di tempat yang kering kerontang, tidak ada tanaman, di dekat Ka'bah, inda baitikal muharram. Ya Allah, keluargaku aku letakkan di sini ini ya Allah, supaya mengerjakan sholat. Supaya apa? Mengerjakan sholat. Jadi bukan supaya di sini ini bercocok tanam, nandur buah-buahan, nandur bertanam padi, tanam jagung, tanam tebu, nanti hasilnya bisa tebunya disesepi, ya akhirnya dapat manisnya tebu, hingga padi. Enggak. Rabbana liyuqimus shalah. Ke sini untuk mengamalkan sholat, mengerjakan sholat. Ya Allah, mereka tidak punya teman, faj'al af'idatan min nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia itu mencintai mereka ya Allah. Akhirnya dapat taskilan banyak. Tapi kalau kita itu sudah suudon sama orang, apa itu susah ditaskil, itu susah ditaskil, akhirnya enggak punya teman. Nah, mau punya teman apa enggak? Kita berdoa, ya Allah, jadi hati umat Islam ini mencintai kita orang-orang dakwah ya Allah, karena orang dakwah dicintai. Senjatanya apa? Senjatanya doa. Warzuqhum minas tsamarat. Ya Allah, kasihlah anak-anakku yang ada di sini ini rizki berupa yaitu buah-buahan. Buah-buahan seluruh dunia semua ada di Mekah. Padahal di Mekah tidak ada tanaman buah. Ada kurma, ada anggur, ada ceri, ada semua buah-buahan yang ada di seluruh dunia, ada semua sana. Gara-gara apa? Doanya Nabi Ibrahim. Ini ekonominya Nabi Ibrahim. Jadi ekonomi ada ekonomi langit, ada ekonomi bumi. Kalau ekonomi bumi itu untuk mengeluarkan buah itu harus keringetan dulu, istilahnya orang Mboro itu seperti itu. Tapi kalau ekonomi langit, maka berdoa, ya Allah akan datang sendiri. Lah apa ya bisa begitu itu? Itu kan ya ini tergantung yakin kita. Kenapa kita yakin betul dengan buah atau biji-bijian yang kita tanam? Kenapa kita yakin betul itu? Karena banyak dibicarakan. Walaupun bayi yang belum pernah menanam, belum pernah pengalaman menanam sampai tumbuh buah, maka yakin betul, oh mau ditandur ini. Iki yang peloknya kok ditandur, ditandur dadi wite akhirnya ngeluarin buah pelem. Iya ngoten. Bayi paham, cah cilik-cilik cah emi-emi, enggak pernah nandur. Enggak pernah punya pengalaman nanam itu enggak pernah. Tetapi sering dibicarakan, ya orang tuanya bicara aja, yakin akhirnya. Maka yakin. Lah pembicaraan di rumahnya Nabi Ibrahim itu bukan pembicaraan nandur pelok pelem, Pak. Gak enak itu juga. Tapi apa yang dibicarakan di sana? Yang dibicarakan di sana itu adalah doa makbul. Bagaimana doa supaya makbul? Bagaimana supaya Allah cinta pada kita? Bagaimana supaya kita mendapatkan rizki dengan doa? Terus saja hari-hari yang dibicarakan seperti itu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi dengan apa yang telah kita yakini, ana inda dhanni 'abdi bi wa dhannu bi khairan. Kita ini tergantung don kita, persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangka Allah ngasih, maka Allah mesti ngasih. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada hamba-hambaku menanyakan mengenai aku, maka aku dekat dengan hamba-hambaku dan aku akan mengabulkan doa-doa hambaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaknya hamba-hambaku menyambut seruan-seruanku. Doakan saya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bila mana cinta kepada Allah datang, maka
keluarga dikorbankan. Bukan dikorbankan sebetulnya itu dimuliakan. Istilah dikorbankan. Kalau dikorbankan terus jadi mulia apa terus jadi amburadul? Enggak, malah akan jadi mulia keluarga itu. Dimuliakan. Kelihatannya ketika ditinggal di tanah yang kering kerontang itu kelihatannya kayak mau sudah mati itu sudah. Tetapi tidak, karena perintahnya Allah maka kemuliaan telah datang. Kemuliaan datang. Maka Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya juga diuji dengan anak. Ketika anaknya ini, anak beliau ini sudah besar, sudah hampir balik, maka beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyembelih anaknya. Maka ada Ibrahim bin Adham, ada Nabiullah Ibrahim. Ada munasabahnya. Diuji juga. Apakah Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah, apakah lebih cinta kepada anaknya? Memang kadang-kadang itu ujian selalu begitu. Barang yang kita cintai itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tinggalkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian berani menginfakkan apa yang kalian cintai. Buang apa yang kita cintai untuk cintanya Allah, maka apa yang kita cintai akan kembali lagi kepada kita dan akan lebih hebat lagi. Sebenarnya seperti itu. Diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang paling beliau cintai. Ini waktu itu anak satu-satunya, padahal anak satu-satunya. Lewat mimpi. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bertanya kepada anaknya, ya kalau aku sih mungkin ya siap aja diperintah Allah untuk nyembelih anakku. Tapi ya apa anakku itu siap saya sembelih? Nah, kan berarti kan harus ada dua-duanya, ada kesiapan ini. Anaknya diuji oleh Allah SWT untuk menyerahkan nyawanya karena Allah. Ayahnya diuji untuk menyerahkan nyawa anaknya karena Allah. Ibunya diuji untuk merelakan anaknya disembelih karena Allah. Satu keluarga diuji semua. Bagaimana rasanya itu? Tapi keluarga ini keluarga hebat, Pak. Lulus ujian. Anaknya ditari sama Nabi Ibrahim, ditawari. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelih kamu, maka bagaimana pendapatmu? Maka anaknya mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, aku sudah tahu kalau engkau mimpi berarti itu perintahnya Allah, karena engkau adalah seorang nabi. Maka laksanakan saja perintahnya Allah, maka engkau akan dapati aku termasuk golongannya orang-orang yang bersabar. Kenapa ini kata-kata yang ini? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bagaimana kalau mengatakan Nabi Ismail ini mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk golongannya orang-orang yang sabar. Untuk menyabar-nyabarkan diri dalam mengamalkan perintahnya Allah, itu adalah dengan cara mengingati kesabaran orang-orang zaman dulu. Makanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau itu hatinya disakiti, maka beliau langsung ingat Nabi Musa, yaitu nabi yang paling banyak disakiti hatinya oleh kaumnya sendiri. Kalau hatinya disakiti, maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu Musa laqad udiya aktsara min hadza fasabar, laqad udiya akbara min hadza fasabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi Nabi Musa
beliau ini telah dikasih, beliau ini telah diuji, disakiti hati beliau lebih besar daripada ini, tapi beliau ini sabar, akhirnya jadi sabar, betah. Mengingati orang-orang soleh itu akan mendatangkan kebaikan. Ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang wanita yang cantik, jelita, pejabat, istrinya seorang pejabat, orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Bukan hanya itu saja, setengahnya juga dipaksa juga. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Maka beliau mengingati orang soleh, mengingati ayahnya. Ketika ingat ayahnya, akhirnya apa? Nabiullah Yusuf alaihissalam itu bisa menolak godaan. Godaan-godaan datang, maka godaan-godaan mental dengan tameng mengingati orang-orang soleh. Jadi ingat orang soleh itu penting. Baginda Nabi pun mengingat-ingati orang soleh. Bahkan dalam Al-Quran itu isinya cerita-cerita orang soleh. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Adam, cerita semua cerita orang-orang soleh. Dengan mengingati orang-orang soleh, maka orang itu akan ikut, insya Allah akan kenal loberanya orang soleh. Dengan mengingati bintang-bintang sepak bola, maka akhirnya anak-anak kita jadi ahli-ahli sepak bola. Ya kan gitu. Seperti itu. Makanya tinggal apa yang kita tayangkan di dalam rumah kita. Kalau tayangannya itu Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, ya. Cerita Khalid bin Walid, cerita Umar bin Khattab, cerita kehebatan para wali. Maka apa yang terjadi? Ya anak-anak kita ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Tanyakan kita perlihatkan, kita ceritakan di rumah kita itu adalah cerita-cerita bola gelinding sana hampir masuk, oh kurang sedikit lagi, saya semua sedikit lagi sudah masuk tadi. Ini siapa ya? Apa? Persib ya. Ada Persib. Nah, kalau sudah begitu nanti akhirnya anak kita itu gelindang-gelinding kayak bola itu susah sekali dicekel itu akhirnya. Ya sudah sewajarnya gitu. Maka saudara Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dididik pengorbanan, dididik iman, dididik taat dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, segala kondisi, seperti apapun ujian, maka bagaimana kita tiru beliau, kita didik juga anak kita, keluarga kita dengan yaitu taat kepada Allah, taat kepada utusannya Allah Subhanahu wa taala, dan berkorban untuk Allah dan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjunjung tinggi kalimahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga agama Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Maka siapa yang ada kesiapan untuk menyebarkan agama ke seluruh dunia, nyoba. Yes, nyoba nggak apa-apa, belajar ya, belajar ya. Nanti kalau sungguhan nanti malah kita itu malah paling ya nggak bisa kalau sungguhan. Wes ini belajar saja ya. Belajar 4 bulan 40 hari, maka silahkan monggo berdiri berjamaah-jamaah. Yang pengen nambah hanya 40 hari kemudian pengen 4 bulan, maka silahkan.